acara webinar diskusi online ini yang di situ sebagai peringatan Hari Bumi dan mengangkat tema yang memang menjadi isu-isu global gitu ya, menjadi isu yang mendunia. Nah, tapi untuk pagi hari ini saya akan sedikit bukan menjelaskan ya, tapi berbagi terkait bagaimana konteks perubahan iklim dan kebijakan di Indonesia sebenarnya. Nah, karena kalau kita berbicara fenomena krisis iklim hari ini, itu pun juga berkaitan nantinya bagaimana kebijakan negara kita gitu terkait dengan fenomena krisis iklim ini. Nah, jadi saya mengambil judul perubahan iklim dan kebijakan di Indonesia. Di next. Nah, apa itu sebenarnya perubahan iklim? Nah, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama, seperti 10 tahun ataupun lebih. Yang kedua adalah United Nations Forum Convention on Climate Change mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Nah, iklim ini dia itu kita bisa lebih merasakannya ataupun kita lebih itu dalam jangka panjang gitu ya. Jadi tadi itu dijelaskan 10 tahun bahkan 15 tahun gitu baru kita bisa merasakan. Contoh di beberapa apakah yang bisa kita pertanyakan itu ada perubahan musim cuaca yang memang yang dulu bisa kita prediksi dan sekarang hampir tidak kita bisa prediksi. Contoh dalam konteks cuaca di Indonesia adalah kemarau dan penghujan. Bahkan kadang di tahun 2018 kalau saya masih ingat adalah dia lebih panjang musim kemaraunya dibandingkan musim penghujannya. Bahkan musim kemarau sampai 8 bulan dan penghujan cuma 4 bulan. Nah, padahal kalau kita berbicara dulu kalau berbicara soal musim kemarau dan penghujan, bahwasanya di Indonesia sudah ditata kalau dulu bisa dilihat gitu ya 6 bulan sekali ada dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Nah, bahkan di beberapa daerah kayak di pesisir nelayan bagaimana ngomong soal bulan-bulan tangkap ikan gitu. Ataukah di konteks pertanian gitu bulan-bulan menanam dan bulan-bulan ini panen gitu. Memang sudah agak susah diprediksi. Ya, next. Oke. Nah, bisa share screen-nya di PPT-nya untuk di next. Oke, yang nomor 3. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda ya. Tanda-tanda perubahan iklim. Jadi peningkatan besar. Jadi rata-rata suhu global gitu. Yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 karena peningkatan gas rumah kaca atau GRK. Next. Slide selanjutnya. Nah,
Kalau kita bisa lihat apa sih yang menjadi kalau dulu belum perubahan iklim atau krisis iklim ini eh, baru diobrolkan itu di tahun-tahun 2016, 2017 gitu. Dulu yang sering diobrol adalah pemanasan global gitu, bagaimana efek rumah kaca gitu. Nah, jadi sebenarnya di situ bagaimana matahari itu eh, panas matahari merambat mulai atmosfer, sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Habis itu panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi untuk keluar. Nah, gitu kembali. Tapi dalam konteks efek rumah kaca, itu kembali lagi sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, sebenarnya ini yang bagaimana berbicara eh, apa efek dari global warming gitu. Jadi pemanasan global itu efek rumah kaca yang dimana suhu bumi akan meningkat terus dan menyebabkan krisis iklim atau perubahan iklim itu sendiri. Nah, terus apa sih yang menyebabkan sebenarnya dari efek rumah kaca ini? Next. Nah, oke, uh, next slide-nya. Nah, jadi ini yang menjadi penyebab ya, yang menjadi penyebab bagaimana efek rumah kaca itu. Jadi kegiatan manusia yang meningkatkan GRK 80% penggunaan bahan bakar fosil dan 20% itu kayak penebangan hutan gitu atau kebakaran hutan gitu. Jadi memang uh, yang paling banyak menyebabkan itu adalah 80% penggunaan bahan bakar fosil. Seperti minyak, batu bara, ya transportasi, pembangkit dan menggunakan batu bara. Nah, itu sebagai penyumbang terbesar gitu terkait bagaimana perubahan gas rumah kaca ini dia dan bumi itu semakin panas. Next. Nah, uh, memang dalam konteks saat ini ya ini sumber-sumber karbon dioksidanya tadi lanjut yang tadi saya sebutkan. Uh, nah, efek rumah kaca kalau kita berbicara uh, dampak perubahan iklimnya. Jadi
hanya rencana-rencana, tapi kenyataannya tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda itu minimal mengurangi dampak perubahan iklim itu. Terima kasih. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih Mas Taufik dari fungsionaris BEM, tepatnya di Kementerian PSDM ya. Tadi pertanyaannya perihal apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda masa kini, ibarat generasi masa kini lah, milenial, guna untuk mengurangi sedikit saja dampak dari krisis iklim agar tidak begitu parah lagi setiap tahun ya. Karena setiap hari teman-teman yang mungkin di domisili Semarang juga sudah menyadari betul ya, bagaimana perkembangan hari ini semakin panas, terus suhunya, cuaca sangat ekstrim, berbeda-beda seperti itu. Mungkin dari Mas Fahmi dari Walhi Jateng bisa menanggapi Mas terkait pertanyaan ini sih. Ya, Pertanyaan kaum milenial seperti itu. iya, iya. Ya, jadi gini, saya kemarin itu juga habis mengadakan yang namanya sekolah iklim. Jadi Wali itu mengadakan yang namanya sekolah iklim untuk teman-teman milenial atau teman-teman mahasiswa. Yang dimana ada banyak sekali materi yang berbicara apa sih perubahan iklim, NDC, bagaimana konteks kebijakan daerah terkait dengan tata ruang, apakah mendukung terkait dengan apa isu-isu iklim ini, atau bahkan berbicara bagaimana Jawa Tengah berbicara terkait dengan energi gitu. Nah, hal simpel sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda gitu. Bahkan apa pasca muncul kemarin kawan-kawan di sekolah iklim itu membuat sebuah kampanye yang menarik sebenarnya. Bagaimana sebenarnya anak-anak gamer dan anak-anak apa yang suka nonton YouTube itu sebenarnya juga dia persentasenya dikit sebenarnya, bahwasanya dia me, 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 berkontribusi terkait dengan krisis iklim. Tapi satu hal yang perlu dipahami sebenarnya untuk teman-teman anak muda gitu, teman-teman generasi milenial adalah yang pertama adalah memahami dulu bagaimana konteks krisis iklim dan apa yang menyebabkan krisis iklim itu, dari beberapa hal ya. Nah, apalagi saat ini bulan puasa gitu. Terkadang ketika bulan puasa itu makanan itu banyak dan sisa dan itu terbuang gitu. Nah, sebenarnya dari proses pembusukan dari makan makanan itu juga mempengaruhi juga. Makanya kadang berbilang safety food gitu. Bagaimana kita berbijak dalam konteks makan, itu hal yang kecil. Yang kedua adalah ngomong soal bagaimana konteks kita sedikit mengurangi terkait dengan penggunaan plastik sekali pakai, ataupun ngomong soal kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya hal-hal kecil gitu dan bisa dilakukan di rumah. Kita menanam gitu ya. Kalau di kota ya kita kayak urban farming gitu. Kita menanam tumbuh-tumbuhan yang memang di situ mau tidak mau hanya tumbuhan yang bisa menyerap karbon dioksida. Kita menyerapnya itu oksigen kan gitu, yang dihasilkan dari pohon kan gitu. Tapi kalau tumbuhan pohon itu sudah tidak ada, bagaimana kita berbicara pengurangan karbon yang menyebabkan krisis iklim ini. Nah, sebenarnya hal kecil itu yang bisa kita lakukan gitu. Bagaimana kita bijak ngomong soal makan gitu. Jadi jangan sering uh, menyisakan makanan, karena ketika proses pembusukan itu dia akan melepaskan beberapa molekul-molekul di situ yang dimana itu juga mempunyai persentase terkait dengan pemanasan global yang menyebabkan krisis iklim ini. Itu sih hal-hal kecil yang memang kita bisa lakukan gitu. Bahkan dalam konteks kita bijak dalam konteks energi gitu, energi listrik gitu.
ya kita ketika sudah tidak charging HP gitu, charger HP ya kalau kita sudah tidak memerlukan itu ya kita cabut dan jangan jadi hal-hal yang kecil itu aja yang bijak aja kita bisa lakukan. Mungkin itu, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Fahmi. Jadi sebetulnya kita sebagai kalangan generasi milenial juga bisa untuk sedikit saja berpengaruh kepada perkembangan perubahan iklim. Ya, tadi salah satunya menghemat dan mengolah energi ya, entah itu listrik ataupun tadi sumber makanan yang kita makan seperti itu. Karena ini juga di bulan puasa, jadi kita sedikit belajar untuk bagaimana caranya menghargai makanan seperti itu. Dan juga dari apa ya? Untuk ya kalau di orang-orang kota bilang urban farming lah, menanam loh sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, saya juga dari keluarga petani ya. Ada sedikit anggapan sih Mas. Jadi kenapa kok gini terkait pembangunan infrastruktur dan lain-lain ya. Jadi saya punya anggapan bahwa yang kutanam jagung malah yang tumbuh gedung gitu loh. Yang kusemai padi malah yang subur investasi. Nah itu ya anggapan sedikit dari saya sih. Karena melihat perkembangan zaman kali ini kan banyak banget lahan-lahan pertanian yang diolah atau yang dijadikan sebagai infrastruktur seperti itu. Jadi juga menarik sih ada program dari Walhi yaitu Sekolah Iklim. Jadi monggo teman-teman kalau ingin berbicara lagi mengenai Walhi Jateng bisa kontak Instagramnya ya Mas ya, ada di Walhi Jateng seperti itu. Oke, kembali lagi untuk teman-teman yang ada di sini ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapannya, monggo dipersilakan. Oke, mungkin saya yang bertanya nih Mas ya, Mas Fahmi. Oh boleh. Oke, ini sebenarnya kan saya juga baru kali ini sih mendengar ada Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia khususnya di Jateng itu. Sebetulnya apa sih Mas gerakan-gerakan dari Walhi sendiri yang selama ini sudah dilakukan, terus dampak-dampaknya apa di lingkungan sekitar ya? Seperti itu sih Mas, simpelnya. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau dalam konteks Walhi ya, Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia gitu, memang dia didirikan itu sebenarnya udah tahun 1980. Terus di Jawa Tengah itu berdiri itu di 1989 dan 90. Nah, sebenarnya dari kemarin-kemarin ada juga kantor kita kalau kemarin kantor kita di Jambu Raya ya, kalau untuk yang sekarang di Jomblang Legok itu nomor 50. Dan sudah beberapa kali advokasi gitu di beberapa sektor gitu, baik itu di kehutanan, pertambangan ataupun ya. Dan Walhi ini memang gerakannya adalah ngomong soal lingkungan hidup dan asasi manusia gitu. Bagaimana juga memang kita berbicara soal climate change gitu, krisis iklim ini, itu kita juga berbicara bagaimana hak-hak generasi ke depan gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri ketika saat ini kehancuran dalam konteks tadi dikatakan yang ditanam jagung tumbuhnya gedung, yang disemai padi yang subur investasi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga karena model rezim sekarang itu mau nggak mau memang infrastruktur ya. Bagaimana menekan mengembangkan industri dan infrastruktur, makanya sampai munculnya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu kan bagaimana melihat konteks menjadi kepentingan investasi ya. Nah,
eh, dari apa yang kita kegiatan salah satunya ini di peringatan Hari Bumi ini pun Wali Jateng kemarin sempat kita tanggal 20 kemarin salah satunya kita berbicara ngomong soal RTH, ruang terbuka hijau Kota Semarang. Karena apa? Kita melihatnya semakin ke sini ruang terbuka hijau dan catchment area atau wilayah-wilayah tangkapan air di Kota Semarang itu semakin berkurang dan di situ menyebabkan bukan menyebabkan tapi menjadi salah satu faktor penyebab adanya bencana hidrometeorologi atau bencana ekologis yang ada di Semarang. Contoh di awal bulan Februari gitu kan tahun ini gitu bagaimana banjir Semarang itu kan gitu sedemikian besar gitu semakin parah gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan banjir ini? Ini bukan hanya ngomong soal konteks perubahan cuaca atau perubahan iklim gitu. Tapi bagaimana sebenarnya juga salah satu faktornya adalah bagaimana tata ruang ini gitu. Yang dimana RTH ruang terbuka hijau atau hutan-hutan lindung yang ada di Semarang, yang itu ada di daerah Mijen, Tembalang, Gunung Pati, semakin hari semakin ke sini itu semakin kurang. Bagaimana BSB itu menjadi wilayah investasi dan pemukiman yang besar-besaran. Ada ruang-ruang terbuka hijau itu pun semakin hilang. Nah, itu yang sebenarnya menyebabkan karena ketika mau nggak mau ketika tumbuhan atau ruang terbuka hijau ini semakin kesini semakin hilang ya mau nggak mau bencana-bencana ekologis akan semakin banyak gitu ya. Nah, itu yang di hari ini kita ada pameran foto di Tambak Rejo. Nah, jadi kita memperlihatkan bagaimana kondisi RTH di Semarang, bagaimana memperlihatkan kondisi. Jadi kita pameran foto wajah Kota Semarang sebenarnya. Bagaimana melihat konteks RTH saat ini gitu di Kota Semarang, ruang terbuka hijau. Ngomong soal bagaimana pengelolaan sampah di Kota Semarang. Ngomong soal kebencanaan, bagaimana bencana-bencana yang terjadi di Kota Semarang, ya itu untuk menjadi bahan kampanye kita. Bagaimana sebenarnya Kota Semarang ini juga tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan dalam konteks yang nantinya itu bisa menjadi penyebab krisis iklim ini akan semakin parah gitu di Kota Semarang. Jadi memang itu kira-kira mungkin teman-teman bisa saja nanti kalau ada waktu senggang bisa main ke Kampung Tambak Rejo yang dulu itu digusur dan sekarang itu dibangun lagi. Nah, di situ nanti ada ada pameran foto dari Wali Jateng. Nah, nanti di tanggal 24 itu kita ada bincang lingkungan yang dimana nanti kita berbicara bagaimana konteks RTH ruang terbuka hijau dalam bencana ekologis. Nah, nanti saya share aja pamfletnya mungkin teman-teman bisa bisa ikut gitu ya berpartisipasi di bincang lingkungan itu. Gitu, Mas. Oh, ya. Oke, terima kasih Mas untuk infonya. Jadi saya juga sedikit tahu sih Mas yang agenda hari ini di Tambarjo itu kan juga peringatan dari kemarin-kemarin ya Hari Nelayan, Hari Kartini dan Hari Bumi ya. Serentak itu di Tambarjo teman-teman. Seperti itu ya Mas ya? Ya, kita bareng sama beberapa jaringan di Semarang kayak teman-teman TBRS gitu, teman-teman Gus Durian, LBH dan lain-lain gitu dalam merangkai satu kegiatan Hari Bumi ini gitu. Dan itu beberapa dari salah satunya memang kita plotkan di Tambak Rejo yang memang di satu sisi di sana itu menjadi wilayah yang terdampak dalam konteks perubahan iklim karena semakin kesini robnya itu semakin semakin abrasinya semakin hebat, bahkan hutan-hutan bakau yang dulunya ada di Tambak Rejo sekarang semakin hilang.
Nah, yang kedua berbicara bahwa yang di sana menjadi kumpulan gitu, kumpulan sampah-sampah yang dari laut ataupun dari sungai gitu, dari hulu sungai yang nantinya sampai ke hilirnya gitu dan sampai ke muaranya, dan disitulah muncul persoalan-persoalan yang sedemikian banyak di Tambarjo. Oh iya iya Mas, betul banget sih Mas. Juga kemarin juga saya juga pernah ikut kumpulan ya di DPRS tuh yang pembahasannya perihal ini di konsep tempatnya nanti di area Tambarjo. Kita adakan sedikit aksi, salah satunya tadi ada pameran foto untuk peringatan Hari Bumi seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di sini, monggo kalau sempat bisa kita bareng-bareng ke Tambarjo. Kita lihat di sana, kita pahami bagaimana tuh sebetulnya yang real krisis iklim yang di dekat-dekat kita di area Semarang saja, di lingkungan pesisir Semarang itu tingkat robnya sudah meninggi, terus penurunan tanah, dan juga tadi dibilang hutan-hutan bakau sudah berkurang. Apalagi yang paling riskan itu kan permasalahan sampah ya, karena di Tambarjo itu kan muara dari berbagai sungai di area Semarang atas, Semarang Tengah, sampai ke pesisir tadi. Oke Mas, terima kasih. Saya kembalikan ke peserta, monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Tidak terasa sudah setengah jam lebih ini kita berbincang-bincang, berdiskusi. Ada peserta atau teman-teman yang lain? Mungkin dilihatkan yang tadi saya kirim Mas, linknya itu mungkin bisa Oh, di-share. oh iya iya betul betul. Tak share di kolom chat aja ya Mas ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau nggak di-share screen aja Mas, itu tinggal dibuka, di googling, bisa di-share sih. Oke oke, tunggu ya teman-teman ya. Oh iya ini dari Mas Fahmi juga meng-share. Oke oke. Nggak terlihat ya? Nggak terlihat Mas. Nggak terlihat Mas. Aduh, nggak terlihat ya. Mungkin Mas Gigi bisa ini share. Jadi sebenarnya link itu sebenarnya ingin saya perlihatkan adalah bagaimana prediksi sampai 2050 wilayah-wilayah di Jawa, bahkan itu sebenarnya dunia, itu yang akan tenggelam karena krisis iklim ini. Itu. Jadi kalau teman-teman kalau memang di-share di kolom chat, bisa biar nanti dibuka sama teman-teman.
Nah, coba diperbesar ini di Jawa. Wah, ada. Oh, ini dibuat picture ya. Nah, jadi ada warna-warna warna-warna merah ini. Itu sebenarnya apa? Daerah-daerah yang memang eh, akan tenggelam gitu, akan tenggelam di diperkirakan akan tenggelam di tahun 2050 karena krisis dari efek dari krisis iklim ini. Jadi bahkan Semarang, Demak sampai Semarang itu sampai Tugu Muda itu 2050 kalau memang kondisinya seperti ini bisa jadi 2050 itu sampai Tugu Muda itu akan tenggelam ataupun akan terendam air gitu ya. Efek dari climate climate change ini. Oh iya iya. Jadi penampilan yang ditampilkan tadi mengenai statistika ya Mas ya. Perkiraan-perkiraan di tahun 2050 mengenai perkembangan kondisi iklim seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi itu dari Climate Central ya. Bagaimana melihat apa mapnya terkait dengan peningkatan air laut gitu, meningginya air laut yang mengakibatkan beberapa wilayah itu akan tenggelam. Nah, itu prediksinya di 2050 gitu. Jadi rumahnya yang pesisir-pesisir ya apa namanya akan khawatir juga itu. Khawatirannya akan lebih karena di Semarang pun sampai ke Tugu Muda. Eh, Ya bahkan kampus USM ya akan tenggelam gitu. Wah iya Mas. Iya 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 Mas. Betul betul betul. Gitu. Oke oke oke. Ini juga sangat riskan ya. Apalagi semisal kondisinya masih seperti ini, bahkan semisal lebih parah ya. Itu kan kita harus sadari betul, kita harus bertindak segera. Hal-hal kecil yang perlu kita lakukan seperti apa. Oleh teman-teman yang melalui diskusi ini kan diharap sedikit paham dan juga menimbulkan rasa kesadaran diri untuk merawat lingkungan seperti itu. Saya kembalikan ke teman-teman. Kalau ada yang bertanya silahkan, monggo. Tapi waktunya ini nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam ini kita berbincang pada acara diskusi publik kali ini. Monggo teman-teman. Oke, semisal tidak ada lagi, saya sebagai moderator yang ingin saya sampaikan adalah kita sendiri, kami dari generasi milenial, sebetulnya bisa melakukan tindakan-tindakan kecil guna untuk menanggulangi krisis iklim yang terjadi di sekitar. Seperti menghemat penggunaan kendaraan bermotor, setelah itu hemat listrik, dan apalagi di bulan-bulan Ramadan ini kita jangan sekali-kali menyiapkan makanan ya teman-teman. Karena nasi atau beras itu sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia dan juga proses menanamnya sangat lama, memerlukan waktu yang panjang juga. Jadi teman-teman yang ada di sini mohon untuk menghemat penggunaan bahan makanan seperti itu. Oke, dari Mas Fahmi ada pesan-pesan Mas untuk kita akhiri diskusi publik pada kali ini. Monggo.
Ya, terima kasih kepada teman-teman. Ya, kalau kita berbicara masalah krisis iklim ya sebenarnya bagaimana kita berbicara paradigma juga gitu ya. Paradigma kita dalam memahami konteks ya, krisis iklim ini. Yang nantinya itu bisa menjadi ke depan gitu apa yang akan kita lakukan kita paham gitu dan apa yang kita lakukan apakah itu menyebabkan bertambahnya atau apa malah mendukung krisis iklim perubahan iklim ini ataukah kita menguranginya. Nah, itu yang penting sebenarnya dalam membangun paradigma di teman-teman milenial ini. Biar nantinya apa yang kita lakukan itu kita sadar gitu ya bahwasanya apakah yang kita lakukan itu akan berdampak kepada perubahan iklim ataukah kita akan mengurangi perubahan iklim ini. Yang kedua ya kita bagaimana mungkin sebisa mungkin kita mencoba untuk menyadarkan publik bahwasanya perubahan krisis iklim ini sudah nyata adanya gitu. Karena isu-isu iklim ini masih di kalangan menengah ke atas ya, belum sampai bagaimana menyentuh di konteks bawah gitu, masyarakat bawah. Padahal sebenarnya yang paling merasakan saat ini adalah masyarakat bawah gitu. Nah, makanya dibutuhkan teman-teman muda ini untuk memberikan penyadaran kepada publik terkait dengan karena memang mahasiswa berbicara ngomong agent of change ya bagaimana kita berbicara penyadaran juga pada masyarakat yang lebih luas terkait dengan krisis iklim ini. Mungkin itu, Mas. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya ya Mas Fahmi, Direktur Eksekutif Walhi Jateng, dan teman-teman peserta yang di sini. Terima kasih banyak telah mengikuti diskusi publik yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang dari Kementerian Polkastrat. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Seperti itu. Sekian dari saya dan harapannya setelah ini kita tidak berhenti kepada penyadaran publik ataupun kegiatan-kegiatan kecil dalam menanggulangi krisis iklim seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi, terima kasih peserta, teman-teman yang ada di Ya, sini. sama-sama. Iya, terima kasih Mas. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.